Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah mengharukan detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik turun kepada beliau surat An-Nashr. Dengan turunnya surat itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci pembendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semuanya. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu." Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa.
Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah atau hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapa dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, saya akan lakukan, dan jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Ketika sakaratul maut, seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah terbuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku." Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan kepada Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepada aku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan sunat sesudahku?
apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati ini dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya? Rasulullah menjawab, adapun yang akan memandikan aku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya dan mengagungkannya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat menimbulkan duka mendalam bagi para sahabat. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Kurang lebih sekitar 1388 tahun yang lalu. Rasulullah SAW, sang penghulu Nabi dan Rasul itu mangkat di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Kisah Nabi Muhammad saat wafat menimbulkan kesedihan mendalam bagi Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang awalnya menentang datangnya Islam tapi kemudian berbalik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu. Mulanya tak bisa menerima kabar wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau dusta, kata Umar kepada orang-orang yang menangis atas wafatnya Rasulullah. Bahkan dia nyaris mengacukan pedang mengancam akan membunuh siapa saja yang menyebut Rasulullah telah wafat. Ada orang dari kaum munafik yang mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, tetapi demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggal, melainkan dia pergi kepada Tuhan seperti Musa bin Imran. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakat selama 40 hari, kemudian kembali lagi ke tengah mereka setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang menduga bahwa dia telah meninggal, tangan dan kakinya harus dipotong, kata Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin yang lemah lembut itu datang menenangkan Umar bin Khattab. Sabarlah Umar, dengarkan, kata Abu Bakar. Namun Umar yang setelah menjadi khalifah bergelar sang Amirul Mukminin itu tidak mau diam. Abu Bakar kemudian memberikan isyarat kepada semua orang yang ada di sekitar rumah Rasulullah bahwa dia akan bicara. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah maka Allah selalu hidup dan tak
akan pernah mati, kata Abu Bakar. Khalifah pertama setelah Rasulullah mangkat itu kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, Umar bin Khattab lemas. Kedua kakinya tak mampu menjanggal tubuh dan Umar pun jatuh ke tanah. Demi Allah, seakan-akan aku tidak tahu ayat itu. Sampai ku dengar Abu Bakar membacanya, aku lemas dan jatuh ke tanah. Kedua kakiku tidak kuat menjanggal tubuhku. Aku baru sadar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, kata Umar. Seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Maradhum Nabi Muhammad wafatuh dari hadis Ibnu Abbas. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat wafat juga menimbulkan kesedihan mendalam bagi Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama. Bahkan dia memutuskan berhenti menjadi muadzin Rasul. Dia tak kuasa menahan kesedihan ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali mengumandangkan azan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangisnya pecah dan hatinya bergetar. Tak sanggup menahan kesedihan, Bilal memutuskan meninggalkan Madinah. Kisah Nabi Muhammad SAW saat wafatnya dirasakan bagai petir yang menyambar oleh para sahabat. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nabwi dalam Sirah Nabawiyah menuliskan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan dan bencana bagi kaum muslimin. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap gulita. Demikianlah kisah yang mengharukan detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.